Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk melalui Said Muhammad Qasim tentang masalah-masalah syirik, khususnya mengenai perilaku kita keseharian. Ini cukup menarik karena sejarahnya cukup panjang, di mana alim ulama sejak ratusan tahun yang lalu berbeda pendapat tentang syirik ini. Ada satu perilaku yang mengatakan tidak syirik, tetapi ulama lain mengatakan syirik. Dua-duanya menyampaikan dalil yang dianggap benar. Dan ini sejarah panjang ini mengakibatkan perbedaan yang cukup tajam. Bahkan ada satu kelompok, satu harokah tidak mau duduk bersama dengan satu kelompok gara-gara masalah perbedaan penafsiran perilaku syirik ini. Dari begitu panjang sejarah pertentangan tentang syirik ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya seperti apa syirik ini. Baik, karena ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala langsung, maka dipastikan kebenarannya. Kami tidak melihat apakah pendapat ulama satu kelompok atau pendapat kelompok yang lain. Kalau pendapat kami sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini dianggap memihak kelompok lain, itu kami tidak memahami. Tetapi yang kami sampaikan adalah tegak lurus apa yang disampaikan oleh Said Muhammad Qasim dalam mimpinya. Baik, contoh, apa saja perilaku itu? Saya memberikan satu contoh dulu, yaitu mencium tangan. Ternyata mencium tangan ini kalau kita keliru bisa menjadi syirik di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu petunjuk kepada Muhammad Qasim, diperbolehkan mencium tangan siapapun, orang tua, ulama, guru kita, atau orang tua dan sebagainya. Namun harus dengan cara benar. Tidak boleh sambil menundukkan badan. Jadi kalau cium tangan yang benar, syaratnya adalah mencium tangan tetapi tidak sambil menundukkan badan. Atau boleh menundukkan badan tetapi tidak berhadapan-hadapan. Nah, sesuai dengan contoh di dalam gambar ini. Itu boleh mencium tangan, menundukkan badan, tapi tidak menghadap kepada orang yang kita cium tangannya. Kemudian yang kedua, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencium kaki, walaupun itu ibu sendiri. Jadi sangat jelas, clear, Said Muhammad Qasim mengatakan Allah melarang siapapun dan terhadap siapapun untuk sujud dan mencium kaki. Walaupun itu seorang ibu sendiri. Jadi ini harus dipisahkan antara niat baik, budaya, dan juga syariat. Mungkin dengan sisi budaya atau sisi niat baik, ya baik memang, tetapi Allah tidak ridho dengan kita memperlakukan satu gerakan di mana menyamakan gerakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sujud, apalagi kepada seseorang manusia, makhluk, walaupun itu ibu sendiri. Yang ketiga adalah hormat dengan membukukan badan. Jadi ibarat seperti hormat orang Jepang gitu, itu tidak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan gerakan ibadah umat Islam dalam rangka misalkan sama dengan ruku dan sebagainya. Yang keempat, zikir yang dengan satu gerakan badan di mana ada satu orang imamnya atau mursyidnya, kemudian dikelilingi oleh jamaahnya, kemudian membacakan zikir dengan menundukkan badannya. Menundukkan badan bersamaan kepada seorang imam yang ada di tengah-tengahnya. Said Muhammad Qasim mengatakan zikir yang termasuk syirik. Kami bukan mengatakan zikirnya salah, zikirnya keliru, zikir sangat baik. Tapi perilaku zikir seperti itu yang ada satu orang pimpinannya dikelilingi ini dan membukakan badan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala larang
sesuai dengan petunjuk yang Allah sampaikan dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Sayyid Muhammad Qasim bahwa contoh perilaku syirik zikir lainnya adalah ada sebuah komunitas atau aliran di mana para imamnya ada duduk di depan, ya. Ada yang duduk, ada yang bersila, kemudian jamaahnya datang kepada imamnya, kemudian cium tangan dengan cara menundukkan badan, ya. Bahkan ada yang sambil duduk, kemudian setelah itu salaman dan terjadilah seolah-olah ada getaran, dan sehingga kadang-kadang ada yang sampai loncat ke belakang, ada yang sampai terpelanting, ada yang sampai kesurupan seolah-olah. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada perilaku kita, baik perilaku keseharian karena hormat, yang tujuannya mungkin baik tetapi keliru, ada juga karena tujuannya zikir, tapi ternyata di mata Allah keliru dan itu termasuk syirik. Kami dari Majelis Gajah mengingatkan kepada semua umat Islam bahwa syiriklah yang menjadi penghalang bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam selama ini. Berbagai perbedaan pendapat antar ahli ulama tentang kenapa Allah tidak menolong umat Islam saat ini, kenapa umat Islam ini dibiarkan terpecah belah, kenapa umat Islam ini selalu terjajah dalam banyak aspek. Terjawab sudah di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim, ini karena kita banyak melakukan perilaku syirik, termasuk contoh syirik-syirik dari perilaku yang tadi. Insya Allah dalam video berikutnya kami akan sampaikan perilaku syirik yang berikutnya, dan kami juga sudah menyampaikan perilaku syirik dalam bentuk fisik, baik itu gambar, foto, dan sebagainya. Maka dari itulah seorang Ahmadi yang akan muncul, insya Allah Muhammad Qasim, tugas utamanya ketika beliau akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin Pakistan, maka yang akan dilakukan yang pertama adalah membasmi semua keadaan syirik di negerinya, baik itu patung, gambar, dan sebagainya. Saya kira itu sebagai satu penutup. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.